Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang Ashru Raqais fi Tarbiyatil Abna, yaitu 10 pilar pendidikan anak. Ya, di mana kita sudah membahas sampai ke pilar yang ke-9. Sekarang kita masuk ke pilar yang ke-10, yaitu Al-Qudwatul Hasanah, yaitu teladan yang baik. Orang tua itu harus menjadi teladan. Ya, orang tua itu harus menjadi panutan bagi sang anak. Karena yang pertama, yang banyak dilihat sang anak, yang banyak direkam oleh mereka adalah orang tua. Maka seburuk apapun orang tua, jangan sampai memperlihatkan hal-hal yang buruk depan anak, karena anak itu adalah peniru yang ulung. Oleh karenanya orang tua ya harus menjadi panutan yang baik, contoh yang baik bagi anak-anaknya. Wa min raqaisil azima, di antara pilar yang sangat agung adalah an yakunal walid qudwatan li abnaihi, yaitu orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya. Fa in amarahum bil khairi harisa an yakuna huwal mubadir ilai. Kalau dia ya memerintahkan anaknya untuk berbuat baik, maka harusnya orang tua menjadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan tersebut. Wa innahahum 'anis syarri kana huwa ab'adahum anhu. Kalau orang tua ingin melarang sesuatu keburukan, maka orang tua harus memastikan dulu bahwasanya dia adalah orang yang paling jauh dari keburukan tersebut. Fala yakuna kalamuhu fi wadin wa fi'luhu fi wadin akhar. Jangan sampai perkataan orang tua jangan sampai perbuatan orang tua menyelisih perkataannya. Misalnya orang tua mengajari anaknya jujur, tapi ternyata orang tuanya sendiri tidak jujur. Ya, maka hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Fayunshi'u 'indal abna tanaqudan wa tabayunan wa ittiraban 'aziman. Sehingga apa? Sang anak itu ya ketika melihat orang tuanya menyuruh berbuat baik, ternyata dia tidak pernah melakukan kebaikan tersebut, menyuruh anaknya untuk menjauhi keburukan, ternyata orang tuanya jatuh pada keburukan tersebut, sehingga seolah-olah sikap orang tua ini menimbulkan pertentangan di dalam jiwa sang anak. Ya, sehingga ada pikiran, ya orang tua aja seperti itu, ya orang tua aja misalnya nggak mau sholat, gimana saya mau sholat? Orang tua saya aja tidak pernah jujur, gimana saya mau jujur? Sehingga ada pertentangan batin di dalam hati sang anak. Wa mimma ya'ulul abna li tarki taujih wa ta'dib minal aba ya wa tajahulihi. Dan sehingga ini menggiring sang anak, ya, mengarahkan sang anak yang akhirnya meninggalkan, ya, dia tidak mau mendengar arahan orang tua. Ya, dia tidak mau juga tidak mau bimbingan lagi dari orang tua, dan dia akan masa bodoh dengan perkataan orang tuanya. Wa adamil intifa binushil walid wa taujihihi, sehingga akhirnya sang anak ini tidak mau tahu dengan nasihat dan arahan dari orang tuanya, bimbingan dari orang tuanya. Ya, li'annan nufusa, perhatikan, li'annan nufusa majbulatun ala adamil intifa' bi kalamin man la ya'malu bi'ilmihi wa la yantafi'. Karena sesungguhnya jiwa itu secara naluri dia tidak mau peduli dengan ucapan orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Perhatikan. Jiwa itu secara naluri dia tidak mau mendengar ya ucapan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, kalau kita mengingatkan anak-anak kita untuk berbuat baik, ternyata kita sendiri tidak berbuat baik, maka bagaimana kemudian anak-anak mau mendengar? Sedangkan yang berbicara, yang menasihati pun tidak berbuat baik. Ya, maka ini harus diperhatikan. Wa hadza bimanzilati man yasifu lahu at-tabib dawa'an li maradin bihi mithluh wa at-tabibu mu'ridun anhu ghairu multafitin ilaih. Ini seperti seorang dokter yang memberikan obat kepada pasien.
Sedangkan dokter tersebut, dia menolak obat tersebut. Misalnya, dia memberikan obat kepada pasien ketika sakit flu. Nah, ketika dokter ini sakit flu dikasih obat yang sama, dia menolak. Sehingga pasien ketika melihat, dokter ini menolak obat yang sama dengan saya ketika sakit flu. Jangan-jangan ada apa-apa dengan obat ini. Akhirnya membuat pasien tidak mau meminum obat tadi. Ya, kemudian kata Syekh, balit tabibul madhkur indahum ahsana halan min hadzal wa'id. Bahkan mungkin dokter itu mungkin bisa jadi lebih baik daripada orang tua yang menasihati anaknya. Kenapa? Ya, daripada orang tua yang menasihati anaknya namun dia menyelisihi nasihatnya. Kenapa? Li'annahu qad yakumu dawa'un akhar. Karena apa? Bisa jadi dokter itu enggak mau menerima obat itu karena dia lebih tahu ada obat lain yang lebih manjur. Ya, ini kata Syekh. Wa qad yara anna bihi quwwatan 'ala tarki tadawi. Atau bisa jadi dokter punya pikiran lain, misalnya, saya demamnya tidak atau flu-nya tidak terlalu parah sehingga saya tidak butuh sampai minum obat. Ya, wa ghairi dzalik, atau alasan-alasan lainnya. Ya, bikhilafi hadzal wa'id, beda dengan orang tua yang ketika dia masih menasihati anaknya namun dia tidak melakukan nasihat tersebut atau tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Fa innama ya'idhu bihi tariqun muayyanun lin najati la yaqumu ghairuha maqamaha wa la budda minha. Ya, berbeda dengan orang yang memberikan nasihat di mana ya nasihat ini adalah jalan menuju keselamatan, enggak ada jalan lain. Ya, dan tidak ada jalan lain dalam jalan tersebut. Perhatikan, ketika kita misalnya mengajarkan kepada anak kita untuk jujur, maka kita harus tahu jujur ini satu-satunya jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jalan lain, enggak ada pilihan lain. Sehingga apa? Menjadikan dokter tadi lebih baik daripada orang yang menasihati orang namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Wali ajli hadhihi an-nufrah qala Syuaib alaihi salam. Ya, dan dari sini Allah berfirman tentang Nabi Syuaib. Ya, ketika dia melarang kaumnya, ya, melarang kaumnya untuk mengurangi takaran timbangan, melarang kaumnya untuk berbuat curang kepada manusia, Nabi Syuaib berkata, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Artinya gini, Nabi Syuaib ketika melarang kaumnya untuk mengurangi takaran dan timbangan, maka Nabi Syuaib jadi orang terdepan yang tidak pernah mengurangi takaran dan timbangan. Ketika Nabi Syuaib melarang kaumnya untuk berbuat curang, maka Nabi Syuaib yang pertama kali menjauhi dari berbuat curang. Karena Nabi Syuaib enggak mau. Ya, dia menyelisih apa yang dia ucapkan. Wa qala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Idza aradta an yuqbala minkal amru wan nahyu, fa idza amirta bi syai'in fakun awwalal fa'ilin." Kata sebagian dari ulama salaf, apabila ya nasihatmu ingin diterima oleh manusia, ketika engkau memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, maka perhatikanlah dirimu. Ya, kalau kamu memerintahkan kebaikan, maka jadilah kamu orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan tersebut. Ya, wa idza nahaita an syai'in fakun awwalal muntahina anhu. Jika kamu melarang sesuatu, maka jadilah kamu orang terdepan yang menjauhi sesuatu tersebut atau kejelekan tersebut. Waqad qil, bahkan dalam bait syair dikatakan, "Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu, hala li nafsika kana dzat ta'limu." Wahai orang-orang yang mengajari orang lain, tidakkah engkau mengajari dirimu sendiri? Tidakkah engkau mengajari dirimu dulu? Tasifud dawa'a lidzas saqami minad dhana wa minad dhana tamsi wa anta saqimu. Kamu memberikan obat kepada orang yang sakit, sementara sorenya kamu dalam keadaan sakit. Ya, bahkan sakitmu lebih keras darinya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Janganlah engkau melarang orang untuk berakhlak buruk tapi kamu sendiri melakukannya. Sungguh memalukan jika kamu tetap mengerjakannya. Ibda binafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Mulailah dari dirimu sendiri, tinggalkanlah dosa-dosa karena engkaulah sang bijaksana jika engkau telah lepas dari dosa-dosa tersebut. Hunaka yuqbalu ma taqulu wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'ut ta'limu. Saat itulah nasihat dan didikanmu akan berguna, begitupun ucapanmu akan diikuti. Perhatikan perkataan penyair ini. Perkataan yang sangat agung. Sebelum kita menasihati orang, maka nasihati dulu diri sendiri.
Ya, dalam artian, apakah ketika saya memberikan nasihat ini, saya juga akan melakukan kebaikan ini? Apakah saya akan menerima nasihat ini? Ya. Jadi sebelum kita mendidik orang, maka kita didik dulu diri kita sendiri. Sebelum kita memberikan resep kepada orang, maka kita harus pastikan bahwasanya resep tersebut juga ya kita kerjakan. Kemudian jika kita melarang orang lain untuk berakhlak buruk, maka kita juga harus orang terdepan dari jangan sampai kita jadi orang yang juga malah berakhlak buruk. Wa qala al-Fudail bin Iyad, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, qala ra'a Malik bin Dinar rajulan yusi'u salatah. Suatu ketika Malik bin Dinar melihat seorang laki-laki yang salatnya itu salah, salatnya jelek. Maka kemudian dia berkata, ma arhamani bi'iyalihi, alangkah kasihannya keluarga orang tersebut. Faqila lahu, maka teman-temannya berkata, teman-temannya Malik bin Dinar, ya Aba Yahya, yusi'u hadha salatahu wa tarhamu iyalah. Ini orang salatnya yang salah, kenapa engkau malah mengasihani keluarganya? Qala, maka Malik bin Dinar berkata, innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Anak ini besar di tengah-tengah keluarganya dan dia belajar salat dari keluarganya. Kalau dia rusak, kalau dia salah salatnya, maka otomatis ini salah dari keluarganya. Makanya aku mengatakan alangkah kasihannya keluarganya. Perhatikan, subhanallah, ya, bagaimana orang tua itu harus memberikan panutan, contoh yang baik. Fama a'dhamu jinayatil walid ala waladihi indama yakunu qudwatan lahum fi tarkil faraid atau fi'lil muharramat. Maka betapa besarnya dosa orang tua kalau dia tidak menjadi panutan dalam ya atau misalnya, maka betapa besarnya dosa orang tua apabila dia menjadi panutan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya dalam meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan, atau justru dia adalah orang-orang yang mengajarkan anak-anaknya dan istrinya adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzil abna'u fil ghalib yansha'una muta'athirina bi sulukiyati walidihim. Karena kebanyakan anak itu ya, mereka itu tumbuh dan besar itu karena pengaruh dari perilaku orang tua. Contoh dari orang tua, fahuwa kabiruhum wa minhu yata'allamun, karena mereka tumbuh di keluarga tersebut dan dari keluarga tersebut dia belajar. Oleh karenanya orang tua perlu memperhatikan ini. Walinastahdir fi hadzal maqam qaulallahi azza wa jal. Ya. Ya, oleh karenanya kita harus memperhatikan dalam pembahasan ini, kita harus memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala fi taubikhihi li Bani Israil, ketika Allah menghina Bani Israil. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan melupakan diri-diri kalian, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, kata Allah, apakah kalian berakal? Tidakkah kalian berakal, kata Allah? Ya, qala Allah azza wa jal, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar ya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kamu itu ya mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ya, baik, ayyuhal muslimun, ini adalah pilar ke-9 ya, pilar ke-10 yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian di sini beliau menyampaikan penutup ya, penutup dari pembahasan ini tentang 10 pilar dalam mendidik, dalam membina dan mentarbiyah anak. Hendaknya seorang muslim itu mengetahui ya, kalau dia memperhatikan pilar-pilar ini dan menerapkannya, maka dialah orang yang pertama kali akan merasakan manisnya buah dari pendidikan anaknya yang baik ya dalam kehidupannya. Sehingga sang anak kemudian akhirnya menjadi anak yang berbakti. Ya, anak akan menjaga hak-hak orang tuanya. Dan juga anak akan menjauhi durhaka, karena mereka memahami betul bahwasanya kedurhakaan adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan anak adalah investasi besar orang tuanya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3.
yaitu shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin shalihin yad'ulah, atau anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ya, oleh karena itu wajib bagi para orang tua memperhatikan masalah pendidikan anak ini. Ya, karena ini adalah masalah besar, masalah yang harus diperhatikan orang tua. Dan kebanyakan anak-anak rusak itu karena orang tua lalai dari pendidikan anaknya, atau justru meremehkan pendidikan anaknya. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang mengabaikan pendidikan anak dalam hal apa saja yang bermanfaat bagi anak dan membiarkannya begitu saja, maka ia sungguh melakukan keburukan yang luar biasa. Karena kebanyakan anak-anak itu kerusakannya terjadi dari sisi orang tua, diabaikan oleh orang tua, dan orang tua tidak mengajarkan anaknya kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang rusak, anak yang tidak suka dengan kebaikan. Maka dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya dan bagi orang tua, dan sudah sepatutnya bagi mereka ya untuk bersama-sama dalam memperhatikan, dalam mendidik buah hatinya dengan 10 pilar ini. Ya, kemudian setelah itu dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan. Setelah dia berusaha, maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyerahkan urusan ini. Kemudian setelah itu dia berdoa. Karena namanya orang tua, setelah dia bertawakal maka dia berdoa, berusaha mendoakan agar anaknya menjadi orang-orang yang saleh ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, aku tidak menyangka ada orang yang bertakwa kepada Allah tentang anak-anaknya lalu menempuh jalan syariat dalam mengarahkan mereka, ya kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya. Kemudian Syekh mendoakan semoga Allah menolong para orang tua dalam mendidik anaknya, membimbing mereka, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan-keadaan mereka, dan semoga Allah mempermudah mereka menjaga anak-anaknya dari fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anaknya adalah anak-anak yang mendapatkan petunjuk dan jauh dari kesesatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Baik, inilah penutupan dari Syekh rahimahullah hafizahullah taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita ya dalam kitab ini, dan semoga ini juga bisa menjadi jariyah bagi Syekh hafizahullah taala dan keluarganya. Dan juga ini juga perlu diperhatikan oleh kaum muslimin tentang 10 pilar ini, karena ini adalah 10 pilar tentang kebaikan sang anak baik di dunia maupun di akhirat. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.